warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu pembahasan tentang rumus cermin dan juga rumus lensa. Secara umum rumus cermin dan lensa itu sama. Yang pertama adalah rumus hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S aksen, dan juga jarak fokus F. Rumusnya adalah seperti ini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, dengan F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Kemudian ada lagi rumus perbesaran bayangan. Rumus perbesaran bayangan bisa dirumuskan dengan rumus M sama dengan min S aksen per S atau H aksen per H. Atau bisa juga dengan rumus seperti ini, M sama dengan F per F min S, tergantung apa yang diketahui di soal. Kemudian ada kekuatan lensa. Nah, kekuatan lensa ini hanya ada di lensa ya, jadi tidak ada di cermin. Khusus rumus lensa. Kalau misalnya mencari kekuatan lensa, rumusnya adalah P sama dengan 100 per F. Nah, keterangannya di sini ya, dengan F jarak fokus satuan cm, S jarak benda, S aksen jarak bayangan, M adalah perbesaran bayangan, H di sini adalah tinggi bendanya, H aksen adalah tinggi bayangan, dan P di sini adalah kekuatan lensa, satuannya dioptri. Mungkin kalau kamu punya kacamata, lensanya misalnya min 2. Nah, min 2 di situ satuannya adalah min 2 dioptri maksudnya. Kemudian di sini penting yang harus diperhatikan adalah nilai positif dan negatifnya. Nilai fokus positif jika alat optiknya adalah cermin cekung dan juga lensa cembung. Jadi kalau misalnya cermin cekung atau lensa cembung, nilai fokusnya adalah positif. Kemudian kalau fokusnya negatif itu untuk cermin cembung dan juga lensa cekung. Ya, jadi perhatikan di sini kita fokusnya positif dan negatifnya harus diperhatikan. Misalnya di soalnya nih lensa cekung, maka nilai fokusnya harus bernilai negatif. Kemudian S aksen bernilai positif jika bayangannya nyata di depan cermin atau di belakang lensa. S aksen bernilai negatif jika bayangan maya. Bayangan maya itu jika di belakang cermin atau di depan lensa. Kemudian nilai M bernilai positif jika bayangannya tegak. Kemudian nilai M bernilai negatif jika bayangannya terbalik. Ini penting untuk diperhatikan dalam nanti mengerjakan soal. Kita lihat beberapa contoh soal berikut. Sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah lensa cekung. Kita tulis dulu diketahuinya. Jarak benda berarti nih ya, sebuah benda diletakkan 6 cm berarti jarak benda yaitu S-nya 6 cm. Dengan jarak fokus 9 cm. Fokusnya 9 cm. Tapi hati-hati di sini, lensa cekung. Ingat, lensa cekung nilai fokusnya adalah bernilai negatif. Maka F di sini kita tuliskan adalah min 9. Jarak bayangan dari lensa adalah ditanyanya adalah S aksen. Maka kita gunakan rumus, sini aja terus jawabannya, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena ditanyanya ada jarak bayangan atau S aksen, maka rumusnya bisa kita ubah menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Kita masukkan angka-angkanya. F-nya adalah min 9, maka sini kita tuliskan min 1/9. S-nya adalah 6 cm, min 1/6. Kita samakan penyebut, 9 dengan 6 kita samakan menjadi 18. 18 bagi 9 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2. Jadi min 2 di sini. 18 bagi 6 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3, min 3. Kita hitung, 1/S aksen sama dengan min 2 kurang 3 adalah min 5 per 18. Maka S aksennya kita dapat, kita balik, 18 per min 5 sama dengan min 3,6 cm. Tanda minus di sini menandakan bahwa bayangannya bersifat maya, kemudian ada di depan lensa. Ya, di jawabannya ada 3,6 cm, maya dan letaknya ada di depan lensa. Untuk soal selanjutnya, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah cermin cekung dengan jarak fokus 9 cm. Jarak bayangan dari lensa, jarak bayangan dari cermin maksudnya nih ya. Jarak bayangan dari cermin adalah, ini soalnya sama angkanya, beda hanya di cermin cekung. Tadi lensa cekung, sekarang cermin cekung. Kita tulis dulu diketahuinya. Sebuah benda diletakkan 6 cm, berarti jarak benda 6 cm. Kemudian cermin cekung dengan jarak fokus 9 cm. Ingat, cermin cekung nilai fokusnya adalah positif, maka F-nya 9 cm, 9 aja positif. Ditanya jarak bayangan juga sama seperti tadi. Maka kita langsung masukkan rumus. Ya, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Karena ditanya S aksennya, maka menjadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Kita masukkan angka-angkanya. F-nya adalah 9 dikurang 6. Kita samakan penyebut.
Jadi 18 bagi 9 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2. 18 bagi 6 adalah 3, 3 kali 1 adalah 3. Di seperti S aksen kita hitung 2 kurang 3 adalah min 1 per 18. Maka S aksennya hasilnya adalah kita balik 18 per min 1 atau min 18 cm. Nah, min sini menandakan berarti bayangannya bersifat maya atau ada di belakang cermin. Gitu. Kemudian soal selanjutnya, sebuah benda setinggi 8 cm. Berarti di sini adalah tinggi bendanya, H-nya adalah 8 cm. Diletakkan 10 cm di depan lensa cekung, berarti jarak benda 10 cm. Lensa cekung yang jarak fokusnya 6 cm. Ingat lensa cekung fokusnya bernilai negatif, maka fokusnya adalah min 6 cm. Ditanya adalah tinggi bayangannya. Karena di sini rumus yang ada tinggi bayangan adalah rumus perbesaran, yaitu dengan rumus H aksen per H. Nah, M di sini juga ada rumus F per F min S. Maka kita gabungkan aja kedua rumus ini. Ya, kita gabungkan dua rumus ini menjadi seperti ini. H aksen per H sama dengan F per F min S. H aksennya ditanyakan, per H-nya atau tinggi bendanya adalah 8 sama dengan titik fokusnya adalah min 6 per min 6 kurang jarak bendanya adalah 10. Kita hitung. H aksen per 8 sama dengan min 6 per min 16. Kita coret, sini 2, sorry, sini 1, sini adalah min 2. Min 6 bagi min 2 adalah 3. Jadi aksennya adalah 3 cm. Nah, di sini 1 kita hapus saja ya aksennya. Di jawabannya adalah 3 cm H aksennya. Soal selanjutnya, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan sebuah lensa cembung dan menghasilkan bayangan maya pada jarak 18 cm. Terus itu diketahuinya. Sebuah benda diletakkan 6 cm, berarti jarak bendanya 6 cm, kemudian menghasilkan bayangan pada maya, ingat bayangan maya, pada jarak 18 cm, berarti S aksennya adalah, karena bayangan maya maka bernilai negatif, maka S aksennya adalah min 18 cm. Ditanya kekuatan lensa. Ingat kekuatan lensa rumusnya adalah P sama dengan 100 per F. Di soal F-nya belum diketahui, maka langkah pertama adalah kita cari dulu F-nya. Berarti dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Kita hitung. Jarak bendanya adalah 6 min 1 per 18. Ya, karena S aksennya min 18. Maka 1 per F sama dengan, kita sama penyebut 18. 18 bagi 6 adalah 3 dikurang 1. Sini kita sama penyebut. Kita hasilkan 1 per F sama dengan 2 per 18. Maka F-nya kita dapat 18 per 2 adalah 9 cm. Sudah dapat F 9 cm, maka kita cari kekuatan lensanya dengan rumus P sama dengan 100 per F. Maka kekuatan lensanya adalah 100 per 9 dioptri. Seperti itu. Oke, soal terakhir di sini, sebuah benda diletakkan 6 cm. Oke, kita terus dulu diketahuinya. Jarak benda 6 cm di depan sebuah cermin cekung dengan jarak fokus 9 cm. Ingat, cermin cekung nilainya adalah positif, maka F-nya adalah 9 cm positif. Ditanya adalah perbesaran dan juga sifat bayangannya. Oke, kita hitung dulu perbesarannya menggunakan rumus M sama dengan, karena diketahuinya adalah S dan F, maka kita pakai rumus F per F min S. Maka M-nya kita hitung di sini, F-nya adalah 9 per 9 kurang 6. Maka hasilnya adalah 9 per 3, hasilnya adalah 3. Nah, apa artinya M-nya 3 atau perbesaran 3? Artinya bayangannya 3 kali lebih besar pada bendanya. Maka dari sini kita dapat keterangan sifatnya adalah pertama diperbesar. Ya, karena bayangannya 3 kali dari bendanya, berarti diperbesar. Kemudian nyata atau maya 3 kali terbalik, kita lihat di sini M-nya bernilai 3 positif. Kalau M-nya positif, maka sifatnya adalah tegak. Tegak sudah pasti maya. Nah, sudah kita dapatkan sifatnya. Perbesarannya adalah 3, sifatnya adalah diperbesar, tegak, dan maya. Demikian materi tentang rumus umum cermin dan lensa.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.